Saya setengah menderita, setengah berharap. Demikian kata-kata novelis Jane Austen muncul di benak para delegasi ketika mereka baru saja pulih dari negosiasi maraton yang mengakhiri konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-29 di Baku, Azerbaijan. Harapan. Negara-negara kaya sepakat untuk mengumpulkan dana sebesar 300 miliar dolar Amerika per tahun dalam bentuk uang tunai dan pinjaman mulai tahun 2035 untuk membantu negara-negara miskin agar tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil dan beradaptasi dengan dunia yang semakin memanas. Kewajiban ini dipandang sebagai kewajiban moral. Negara-negara kaya menghasilkan sebagian besar emisi dan menjadi kaya karena hal tersebut. Sementara negara-negara miskin paling rentan terhadap dampaknya, dan juga pragmatis. Membayar untuk dekarbonisasi akan mencegah tagihan yang jauh lebih besar jika perubahan iklim dibiarkan merajalela. Kesepakatan ini merupakan peningkatan dari target pendanaan iklim sebelumnya, yang ditetapkan pada tahun 2009 di COP15, sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Seharusnya pada tahun 2020 namun tidak tercapai hingga 2 tahun kemudian. Perjanjian ini juga menyerukan kepada negara-negara untuk bekerja sama dalam meningkatkan angka ini menjadi 1,3 triliun dolar Amerika, kemungkinan besar dengan tambahan pendanaan swasta. Sebuah upaya yang dipimpin oleh Arab Saudi gagal dalam upayanya untuk mundur dari janji terobosan tahun lalu untuk beralih dari bahan bakar fosil. Masalah ini ditunda hingga tahun depan. Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, COP29 merampungkan kerangka kerja untuk pasar global dalam perdagangan karbon, yang diharapkan dapat menjadi mekanisme utama bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan pendanaan iklim, meskipun ada kekhawatiran besar tentang integritas skema tersebut. Penderitaan. Dua negara yang skeptis terhadap iklim, atau akan segera menjadi skeptis, Amerika Serikat dan Argentina, telah berjanji untuk keluar dari perjanjian iklim Paris. Beberapa tokoh terkemuka termasuk mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Ban Ki-moon dan ilmuwan iklim Johan Rockström mengatakan bahwa perundingan iklim COP sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya. Kemajuan yang lamban ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan iklim serta kerusakan dan risiko iklim di dunia nyata, tulis mereka pada tahun 2023. Kita membutuhkan pergeseran dari negosiasi ke implementasi, tegas mereka tahun ini. Perwakilan dari banyak negara miskin yang merupakan inti dari perjanjian tahun ini mengatakan bahwa perjanjian ini sangat tidak memadai dan dipaksakan oleh para pemain besar. Negara-negara maju selalu melemparkan teks kepada kami di menit-menit terakhir, mendorongnya ke tenggorokan kami, dan kemudian, demi multilateralisme, kami harus menerimanya. Ujar Juan Carlos Monterrey Gomez, perwakilan khusus Panama untuk perubahan iklim. Presiden COP29, Mukhtar Babayev, Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Azerbaijan, yang pernah menghadapi kritik atas karirnya di perusahaan minyak milik negara, antara lain, berpendapat bahwa negara-negara barat telah menghalangi tercapainya kesepakatan yang lebih baik. China bersedia menawarkan lebih banyak jika yang lain juga melakukannya, tetapi yang lain tidak, tulisnya.